Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Izin kenalin Al-Fakir Sulfan Ardiansyah, putra asli Jember, Jawa Timur. Ya, tepatnya di kampung bagian barat namanya Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari. Lahir sampai remaja ada di Jember. Nah, terus Allah perjalankan saya sama Allah tuh melancong ke kota hujan, Bogor. Karena waktu itu dapat tiket untuk masuk IPB, masuk kampus, dan 4 tahun saya kuliah di sana. Setelah itu tetap bolak-baliknya ke Jember kalau mudik. Setelah lulus, alhamdulillah keluar sejenak ke luar negeri, kerja di perusahaan asing. Setelah itu ditawarin sama dosen untuk kembali lagi ke Bogor untuk membantu dan mengawal, merintis namanya konsultan lingkungan hidup. Akhirnya kembali ke Bogor. Nah, sampai di Bogor itulah berarti emang kayaknya nancep di kota hujan gitu. Segala satu perjalanan, keluh kesahnya, sampai juga rezekinya di situ, ketemu jodohnya di sana, nikah di sana, berkembang biak di sana. 10 tahun melelang buana di dunia konsultan, dan bahasanya ya namanya konsultan ini banyak kan membantu kliennya, perusahaan mau benar atau salah biasanya juga kita harus bela gitu. Nah, itu kan kita tuh kenapa saya tuh 10 tahun terus mencoba untuk mencari satu hal yang baru dari 2019, sebenarnya 2018 akhirnya ketemulah. Awalnya nggak gerakan infak beras, tapi ketemu sedekah akbar, gitu. Sedekah akbar di Jakarta. Sedekah akbar di Jakarta. Waktu itu saya ada misi itu untuk perubahan dalam pertumbuhan anak saya. Anak saya yang pertama ini, yang namanya Ryan itu speech delay, telat ngomong. Tapi saya berazam kalau misalnya Allah berikan mukjizat bisa ngomong, saya taruh di rumah tahfiz gitu. Tapi emang waktu itu ada satu guru saya bilang, carikan doa orang-orang soleh sebanyak mungkin, karena doanya orang soleh ini mudah mengetuk pintu langit. Nah, tangan kita tuh kan kotor. Nah, beliau-beliau itu kan banyak amal solehnya, atau banyak pahalanya, atau banyak ilmunya. Akhirnya saya tuh di situ. Carilah ustadz-ustadz semuanya. Sampai pada akhirnya saya tuh kayak orang yang luntang-lantung haus kajian, majelis ilmu. Tapi nggak jelas tujuannya apa. Yang penting pengen ketemu ustadznya, ketemu kiainya. Majelis ilmu apa? Ikut, duduk. Kajiannya fikih kontemporer misalkan, ikut. Tujuannya cuma ketemu ustadznya aja. Akhirnya apapun berjalan gitu. Kalau lainnya kan ada niatan belajar. Kalau saya niatan cuma ketemu gurunya. Saya pada akhirnya ada sedekah akbar Jakarta. Waktu saya mewakili masjid juga, ikut sedekah akbar. Saya nggak tahu sedekah akbar itu apa. Dan saya tuh juga nggak kenal awalnya tuh siapa Ustadz Lukmanul Hakim. Cuma tahu beberapa hal di YouTube gitu kan. Ustadz siapa ini kok bisa ada program-program kayak gini berbagi gitu. Saat di sedekah akbar, saya cegat di depan pintu gerbang sedekah akbar. Jadi kalau misalkan panggilan, misalkan kita sambut guruda kita misalkan, Ustadz Lukman Hakim naik podium. Nah, ini agak lama beliau. Karena dibuka pintu mobil itu, saya cegat langsung. Saya pakai video, saya juga minta doa di situ. Yang minta doa. Waktu itu saya nggak tahu paskas itu apa. Jadi yang barikade-barikadenya beliau kan paskas. Ada Paskas Bekasi, Paskas Tangerang, Jakarta, saya nggak tahu. Karena saya bukan Paskas. Cuma saya malah sensitif ke Paskas waktu itu. Apa sih orang-orang ini kayak seolah-olah kayak preman gitu, bahasa pakai item-item gitu. Padahal saya pengen ketemu Ustadz Lukman. Akhirnya Ustadz Lukman bikin ngevlog video bersama saya, didoakan untuk Ryan, apa sebagainya, doakan baik-baik. Alhamdulillah. Setelah itu saya disuruh masuk aja dalam, kita doa bareng gitu. Doa bareng lah di situ. Bersama 5.000 anak yatim penghafal Quran di Istora Senayan. Waktu saya nggak tahu ya, kalau saya kan dulu kalau misalkan ikut doa bareng itu ya seperti kayak santunan-santunan biasa, doa bareng yang ala-ala anak yatim dipanggil kasih amplop, usap-usap kepalanya. Gitu aja kan ya, simbolis. Ketika di Istora Senayan itulah akhirnya ini baru saya ngerasa itu ini bisa ngumpulin 5.000 lebih anak yatim dan penghafal Quran ini gimana caranya gitu. Ini bukan orang yang biasa, bukan orang metode cara yang biasa nih. Pasti ada metode lain. Saya juga siapa nih paskas sebagainya. Waktu itu akhirnya diperkenalkan paskas itu apa.
gerakan infak beras itu apa, dan akhirnya sedekah akbar ini apa programnya. Ketika doa bersama, saat itu pun doa bersamanya itu bertepatan dengan kejadian musibah Tanjung Lesung. Ya, Abang Ivan Seventeen, satu krunya itu kan tinggal Abang Ivan Seventeen yang Allah masih jaga itu kan, sama Abang Ade Jigo. Lainnya kan sudah Allah angkat semua itu kan. Nah itulah pas sedekah akbar itu doa bersama di sana. Nah setelah akhirnya saya nanya ke sampingnya, saya mas itu di tribun, bukan di istimewa VIP gitu. Nah, akhirnya oleh saya adalah gimana caranya ada berdoa. Akhirnya di doa ini kan siapa yang mau nitip doa silakan ditulis itu kan, atau disampaikan. Nah, saya sampaikan ke ada yatim samping-sampingnya itu. Minta doa. Gak ada lagi ibaratnya saya. Pastilah Kak. Kalau udah untuk anak ini apapun kita upayakan lah. Segimanapun orang tua kan. Nah, saat itu akhirnya pulang dari sana, suatu pasti pulang dari sedekah akbar nggak ada yang nggak nangis. Nangis semuanya. Mau gimana nggak nangis, didoakan ribuan yatim penghafal Quran. Dosa-dosa kita banyak. Yang mimpin doa juga kayak Lukman waktu itu. Nah, setelah itulah selesai, pulang ke Bogor, naik kereta. Pulang ke Bogor, baru ada ketenangan gitu. Kok tenang banget ya gitu kan. Habis didoakan gitu kan. Tenang, nah barulah di rumah itu ada perubahan-perubahan anak saya itu kan. Bisa ngobrol, ngoceh atau sebagainya. Kok ada satu hal keajaiban itu kan. Pada akhirnya, ya sudah, saya berazam, saya cari ini apa nih sebenarnya. Ustaz Lukman itu siapa? Apa itu sedekah akbar gitu kan. Nah waktu itu saya pegang kontaknya Mas Rizky Paskas Bekasi. Paskas Bekasi loh ya. Kenapa? Dia bagian LO santri duduk di samping saya. Ya kenalan sebagainya, saya dari Bekasi gitu. Karena cuma nomor kontak yang tahu Mas Rizky itu, saya telepon. Assalamualaikum Mas Rizky, ya lo tuh kerja di pabrik di Cikarang. Gimana Bang, kabar sehat sebagainya ya. Mas, saya mau gabung Paskas Bekasi, saya gitu. Loh, ada apa ini katanya? Saya mau berkhidmat di Paskas Bekasi. Mau ikut gerakan infak beras Bekasi yang kemarin itu ada di sedekah akbar. Sebentar katanya. Di Bogor juga ada katanya. Nggak harus ke Bekasi. Enggak, saya mau gabung ke Bekasi gitu kan. Nggak apa-apa, mau saya jabanin. Bekasi itu kan kayak kalau dari Jember tuh si Bogor, Bekasi, Jember, Probolinggo lah. Iya kan? Nggak apa-apa, saya kejar gitu modelnya kan. Yang penting saya udah niat banget di situ. Dihubungkanlah sama Mas Rizky itu ke pengasuh yang di Bogor. Namanya Dr. Ayu. Dr. Ayu, Ibtidaul Rode Ayu. Akhirnya saya WA beliau. Akhirnya beliau lah yang pertama kali ngajak kenalin infak beras di Bogor itu. Bogor waktu itu masih berasnya itu kan rumah beliau tuh lumayan agak manjang di tengah perkebunan, berasnya tuh di ujung. Berasnya tuh masih belum ada label gerakan infak beras muzaran tuh nggak ada. Baru sekitar 600 kiloan lah bahasanya. Ujung. Dan saya tanyain, itu Mas berasnya. Silakan kalau mau dikirim ke pondok, pondoknya ini gitu. Nanti jangan lupa minta doa bersama sama pondok. Gitu. Ya sudah saya kirim naik motor keliling pondok lewat jembatan gantung macam-macam kan karena mapnya di situ. Barulah di situ ketemu Ustadz pondok nanyain, "Antum siapa?" katanya. "Kok biasanya bukan kamu yang suka ngirim ke sini?" "Iya, saya baru gabung Kiai di infak beras." "Oh, bagus kalau gitu. Selamat. Allah pilih kamu berarti," katanya. "Hari ini ketemu saya," katanya. "Oh, ayo masuk dulu." Nah, saat itu khataman Quran. Kok Allah perjalankan saat pertama kali saya distribusi, khataman Quran, anak penghafal Qurannya. Ada nasi tumpeng. Nasi tumpeng tuh kayak modelnya ya besek nasi kuning lah. Saya duduk, saya izin buat foto dokumentasi berasnya, kan ada 8 karung di foto, habis di foto, "Kamu jangan pulang dulu. Ntar lagi hujan pasti Bogor nih." Saya yakin hujan katanya. Oh ya udah saya duduk dulu. Dengerin petuanya beliau, namanya Ustadz Cecep. Pondok pesantren saya ingat, Pondok pesantren Al-Huda Watuko. Nah, itu pinggir sungai, bantaran sungai, gampang longsor, jembatannya lewat sana jembatan satu tapak naik motor jembatan gantung di situ. Santri-santrinya tahfiz semua dan saya tuh ketika pas berdoa bersama itulah kok ada satu hal yang berbeda gitu dengan tangan-tangan anak santri yang kecil-kecil tuh didoakan bilang abang sehat nanti ada yang meluk juga, abang jangan pulang, abang di sini aja sama saya, nggak kenal padahal gitu. Langsung terus pulang pun saya dikasih bekal sama dia itu, "Nih bang buat abang pulang ya bawa nasi kuningnya," gitu. Pulang tuh saya bener-bener nangis itu. Di helm tuh udah basah. Istri waktu belum tahu infak beras tuh apa sebenarnya nggak cerita. Saya menutupin. Saya orang introvert jadi kayak ini jalan ninja saya ikhtiar buat apa. Tapi nggak terlalu banyak ngomong. Saya harus sini gitu. Nggak tahu. Pada akhirnya mulai dari situlah kontraksi.
nanya lagi ke dokter Ayu waktu itu, Bunda atau Umi, ada nggak beras yang belum dikirim? Oh ada Mas, kalau mau ngirim ke sini aja. Langsung ke sana lagi. Waktu itu ke Rumpin, dari Rumpin itu jauh juga. Kalau di Jember itu, kalau dari kota Jember ke Kencong gitu, agak jauh gitu, naik motor. Itu wah luar biasa, perjalanan lewat kebun sawit, lewat truk-truk pasir, batu gitu kan. Dan itu baru tahu Rumpin di mana. Nah saat itulah mulai ada rasa kayak apa ya, ketagihan. Kok enak ya, kalau saya nggak dapat apa-apa, bensin keluar sendiri, uang modal sendiri bahasanya, tapi kok pulang-pulang ada rasa hal yang berbeda gitu. Nah akhirnya tiba-tiba saya kan dimasukin tuh, karena udah berteman sama dokter Ayu tuh dimasukin ke grup kecil gitu. Selamat datang Mas Sulfan, selamat gabung di Infak Beras Bogor. Tapi nggak tahu saya Paskas itu apa, pasukan amal soleh itu apa, belum tahu, pokoknya Infak Beras aja. Nah, baru gabung di grup itu, tiba-tiba nge-share situ. Insya Allah besok malam Sabtu ada kunjungan Ustadz Lukman, Ustadz EN, dan keluarga dari Munzalan datang ke markas GIB. Tolong sempatkan bisa hadir. Wah, saya tuh nggak mau lewatin itu. Nggak mau lewatin momennya ketemu di Istora, di podium kan. Nah, sekarang momennya ketemu di rumahnya beliau gitu. Kapan lagi saya? Akhirnya saya ajakin istri. Ayo ke sana, siapa? Inilah seorang ustadz atau siapapun lah ya, orang Munzalani yang pernah mendoakan kita, walaupun kita belum kenal tapi banyak lah doa-doa itu kok bisa nancep kita. Akhirnya ke sana, kenalan, rame juga rupanya, kan, ada yang mungkin santrinya Ustadz Luman tuh dari manapun diundang gitu, datang situ, baru kasih petua. Nggak ada lagi, kalau Ustadz Luman tuh biasanya nitipin ke santri-santrinya, ke kita Napasas tuh, pertama adalah ayat Al-Quran pertama, ayatnya dulu, haknya disampaikan. Ini loh ayatnya. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan akan mengangkat derajat kamu. Itu kan udah bisa dimasukin. Ada ayat lagi. Wasilah infak beras, apa lagi macam-macam. Jadi semuanya itu bermula, semua program-programnya yang digagas Ustaz Lukman itu atau itu semua dari Al-Qur'an. Wah, saya bilang ini luar biasa nih gitu. Kalau dulu orang bikin program asal sebatas yuk kita ngumpul, rapat, bikin program. Ini enggak, Al-Qur'annya ada. Strong way-nya ada. Itulah kenal strong way pertama kali kita harus kenapa memudahkan anak yatim di situ. Oh iya bener ya. Kita jadi pendusta agama nih gitu kan. Sekarang banyak anak yatim belum makan gitu kan. Kita juga butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Kita yang satu surga bersama Rasulullah. Oh ada rupanya janji Rasulullah, ana wa kafil yatim fakahataini fil jannah gitu kan. Aku bersama orang yang menekan yatim seperti di surga. Itu ayat pertama kali saya kenal di situ. Gak tahu ada ayat apa hadis itu. Rupanya ada. Dan saya yakin cuman 2 di dunia, di jagat raya nggak pernah berbohong. Allah sama Rasulullah itu. Saya itu sudahlah, tambah semangat, tambah jadi. Nah waktu itu ngumpulnya ada Ustaz Lukman itu bikin pembesaran Paskas, rekrutmen Paskas kayak open rekrutmen gitu lah. Didapuk lah komandan Paskas saat itu, namanya Bang Rangga. Jadi Umi Ayu itu jadi pembinanya di Bogor. Akhirnya ya sudah, kita samina wa ta'na, karena ada komandannya, kita pasukannya, kita gerak. Gitu. Dengan segala perjalanan waktunya itu, pokoknya nggak ada hal lain, pokoknya distribusi, ketemu santri, doa bersama. Distribusi, ketemu saya, doa bersama itu. Nah, sampai sekarang atas izin Allah kan perjalanan itu udah berapa tahun ya? 2018, 19, 20, 1, 2, 3. Hampir 6 tahun ya bahasanya. Nah itu kan Allah berikan rezeki-rezeki eksponensial, raihan gerakan infak beras Bogor waktu itu kan semata-mata nggak ada namanya atas dasar ilmu kita, kehebatan kita, nggak. Emang Allah sudah perjalankan di situ. Gitu. Akhirnya semakin banyak pondoknya, semakin banyak berasnya, Allah juga datangkan tentara-tentara baru, kawan-kawan Pasas baru. Akhirnya makin banyak gitu kan. Sunatullah akan Allah datangkan rezekinya ketika kita udah siap. Nah, baru kita dapat insight bahwasanya jika kita sebenarnya ingin menaikkan tonase raihan beras, kita besarkan baskomnya. Kan baskomnya dibesarkan dulu, baru keran airnya besar. Ya kalau baskomnya masih sempit gini, kerannya juga bakal kecil. Nah baskom itu apa? Rupanya pondok pesantren. Jadi kita tuh saat itu teman-teman nggak ada namanya malu-malu buat main ke pondok. Karena udah di GIB, udah jadi Paskas, makin kayak apa ya? Ketemu kiai pondok, ketemu sat pondok itu, ya nggak sungkan. Ini kita silaturahim kebaikan ya. Jadi ketemu kiai misalkan, kiainya bilang, oh iya, tapi kita nggak punya beras. Tapi kita pede gitu. Kami dari infak beras, kiai ingin silaturahim, ingin jadi keluarga baru di sini. Apa itu infak beras? Cerita. Dan terakhirnya minta doa sama kiai itu. Mohon kiai doakan kami, mudah-mudahan berasnya nyampe ke pondok ini. Nah itu. Ya mereka yang berdoa kan. Nah ini doakan. Nah itulah akhirnya
baskomnya makin gede, makin gede. Kuncinya semakin banyak penerima manfaatnya, Allah berjakan rezeki-rezekinya. Selama ini mungkin bisa jadi rezekinya belum nyampe tonase naik, karena kita pasti Allah mikir kalau saya kasih sekian ton, mau kamu kirim kemana berasnya. Nah, ketika kita udah punya proposal sama Allah, ya Allah, rezekimu tolong dong turunkan, ini loh proposal kami, pondok penerima manfaatnya. Nah itu Mas. Nah rezeki yang lainnya ketika distribusi itu, kenal Kiai Pondok Saat Survei itu, ini yang sebenarnya saya pegang adalah rezeki dikenal sama keluarga pondok, dikenal dengan santri, dikenal sama kiai-kiai. Nah ini mahal, bagi saya tuh mahal banget. Saya itu jujur ya, kalau Senin sampai Kamis itu saya jarang buka handphone, mulai dari jam 5:30 sampai bada Isya. Kalau sekarang mungkin bisa main handphone, dulu masih ada anak saya nggak mau. Kenapa? Saat Senin sama Kamis itu biasanya santri-santri itu buka puasa. Nah ketika buka puasa itu, doa bersama nih. Dan sering nama saya itu disebut. Nama saya, istri saya, keluarga, sebagainya. Ya kita doakan ya, untuk keluarga besar Gerakan Infak Beras Bogor, Pasukan Amal Soleh Bogor, Bang Sulfan sama istrinya, Umi Vivi, sebagainya. Ini baru satu pondok kayak gitu, yang isinya ratusan santrinya. Satu pondok. Dan berikutnya ada lagi yang voice note. Assalamualaikum Ustaz Sulfan, izin ya kami barusan buka puasa bersama ala kadarnya, tapi kami udah berdoa bersama, mudah-mudahan Kang Sulfan sehat apa semua. Ada voice note, ada yang ngirim foto lagi ngeliwat sampai copywritingnya kiainya, gitu kan. Kang Sulfan, punten berasnya kita tampi, kita terima, kita ngeliwetan buka bersama, kita doa bersama juga Bang Kang Sulfan sebagainya. Nah kayak gitu-gitu kalau saya buka di maghrib itu nangis, satu ngedoain satu, ya Allah siapa saya ini gitu kan. Didoainnya banyak. Dan ini akhirnya saya buka itu jam 9 malam biasanya. Kalau udah mau tidur saya buka-bukain. Ya Allah amin. Baru balesin, afan Ustadz, HP baru saya pegang kembali, doakan dibales-balesin gitu kan. Nah ini rezeki yang nggak dibayar, nggak bisa setara dengan uang miliaran rupiah. Uang miliar kalau orang sakit ginjal itu, misalnya naudzubillah ya, butuh uang ratusan juta sebenarnya buat terapi jangka panjang. Tapi ketika doa-doa mereka yang melangit ini, wah itu nggak perlu uang miliaran. Dan kadang ditanyain, gimana Kang Sulfan kabarnya? Kapan ngeliwat ke pondok? Kapan ngopi di pondok? Kayak gitu. Itu seneng banget. Satu sisi pernah kejadian kayak gini. Di Bogor itu ada pondok namanya Mama Bakri. Abah Rol ini gurunya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Az-Zikro. Abah Rol ini. Ketika itu ada acara tablik akbar di tempat beliau. Rawamenya itu bukan main. Dan ada undangan khusus dari pondok untuk Gerakan Infak Beras untuk hadir. Nah ya undangan kan, ya kita hadir. Hadirnya lucunya apa coba? Habis distribusi beras. Karena rutenya ke situ. Acaranya pada duhur. Kita pagi sampai duhur itu distribusi. Jadi kucel-kucel semua. Pakai kaos paskas itu kan. Udah habis makan di pinggir jalan di warteg gitu kan. Ayo ntar lagi habis duhur kita mulai. Kan rame tuh para jamaah. Kita tuh kayak datang udah agak telat, minik di belakang. Punten kan bahasa punten tuh kalau bahasa kita amit nyuwun sewu gitu. Punten Pak, punten, mau duduk. Nah, Abah Raul ini berdiri pegang mic. Itu adik-adik saya yang paskas infak beras di belakang itu, jangan di situ sayang katanya. Ayo bareng Abah di depan. Di depan tempat beliau yang VIP itu ada Habib, waktu itu ada Habib Mahdi ya sebagainya tuh. Kita lainnya putih-putih jamaah nih, kita pakai hitam-hitam kan, udah paling banyak dosa gitu bahasanya. Nah, ada orang itu pernah oleh kita kan, siapa dia gitu kan, siapa sih ini, akhirnya bingung. Terus ada tim manajemen pondok sebagainya yang bagian-bagian patur keamanan, ayo bang, silakan bang, sama Abah disuruh ke depan, bingung gitu kan, gak usah di sini aja gitu kan, dipanggil Abah di depan, akhirnya ya sudah kita ke depan dengan rasa malu kan, kucel kayak gitu kan, permisi langsung depan. Di podium depan, tempat duduk itu, kita di samping-samping. Ya cuma dengerin kajian Majelis Tablik Akbar tuh. Lah ini jamaahnya ribuan, kita di situ. Saya baru di situ saya duduk gini, bukan ngantuk, saya nangis gitu. Ya Allah, siapa saya ini gitu. Gurunya Arifin Ilham, kiai besar almarhum. Di Az-Zikro tuh kalau damai Indonesiaku itu mobil itu di tol itu sampai parkir loh. Di TV One waktu itu kan, masih beliau belum meninggal. Nah ini guru beliau, dan kita duduk di samping. Terus diginiin paha ini, gimana? Lancar distribusinya? Lancar Kiai gitu. Sehat gitu. Sehat Kiai, alhamdulillah, istiqomah ya. Baik-baik. Begitu dikuatkan kita itu. Ya Allah coba. Sama Kiai bilang,
Saya baru nggak, ini wasilah cuman pikulan beras aja coba. Mungkin kalau kita ngirim beras jadi ke sana atau siapa nggak bakalan kita, siapa itu di belakang tuh kucel-kucel kayak gitu kan. Nah itu salah satunya kayak gitu. Jadi akhirnya selesai itu ya sudah, kita pamitan ke Abah Mama Bakri itu, minta doa gitu kan, karena yang sepuhnya Bogor kan, minta doa, minta apapun lah. Nah itu pertama. Yang kedua tuh ketemu anjengan Abah Nahrawi almarhum. Nah Abah Nahrawi ini kiai besar sepuh di Bogor, pondok pesantrennya Asogiri. Asogiri di Sukaraja. Nah Abah Nahrawi ini waktu itu kita kan saya kan sampai baru hijrah nggak kenal kiai besar kan, diajakin lah wasilahnya sama Mas Agung ke sana. Karena apa? Karena kita nitip beras ke situ. Ya, mereka dibilang pondoknya besar ya nggak butuh beras, tapi kita nitip aja. Mungkin akhirnya tahu infak beras itu apa, nyampe ke dapur kan. Dipanggil lah kita. Ayo katanya menantunya tuh kiai juga ketemu Abah katanya. Abah pengen tahu gitu. Iya, belum itu ya telentang gini agak-agak ini kan, udah tua sepuh gitu kan. Nah itu saya salaman ya cuman baik-baik jadi orang gitu aja titipan, nggak banyak ngomong. Baik-baik jadi orang ya gitu kan. Ya Abah, itu saya ingatnya betul. Nah, ketika seminggu setelah kunjungan ke sana itu, beliau wafat. Abah Nahrawi itu. Yang wafat, yang mengantarkan ke makam itu, ya Allah Mas, kalau bilang tuh bisa 30.000 lebih orang itu kumpul tumpah kayak acara 212 atau gimana. Dan saya pun karena waktu itu nggak ada di Bogor, siapa itu Abah Nahrawi itu. Akhirnya saya tuh sholat di masjid di dekat rumah saya tuh, habis itu kumpul sama tangga yang sering ikut kajian-kajian itu. Rupanya tangga saya itu setiap malam Selasa itu kajian sholawatan zikir di Asogiri itu. Asogiri namanya tersebut. Ya Asogiri apanya di situ. Nah di situ dia cerita gitu kan. Dia itu mulai pertama 8 tahun ikut zikir di situ sama anjengan Abah Nahrawi, nggak pernah ketemu sama sekali. Salaman pun, saya pengen ketemu salaman tuh nggak pengen. Saya langsung serius gitu. Yang benar saya itu. Waktu itu kan emang saya nggak foto selfie-selfian kan. Iya lah seminggu kemarin belum wafat tuh saya ke situ loh gitu, ke salaman. Masa sih nggak mungkin lah katanya. Susah ketemu beliau kalau nggak rezekinya itu. Lah saya bilang, saya cerita ke teman-teman saya juga ada cerita yang sama. Masa sih ketemu si mama ini anjengan Nahrawi? Iya bener gitu kan. Loh, sedangkan orang yang udah bertahun-tahun pengen ketemu beliau nggak bisa ketemu. Nah saya kok baru baru karena wasilah infak beras tuh. Dipanggil, didoakan, ditipin wasilah, pesan-pesan nasihat kayak gitu. Oh, saya gitu. Ini cara-cara Allah nih ngatur gitu kan. Saya ingat itu motivasi lainnya sih sebenarnya ya tadi. Waktu itu juga waktu pulang ke Jember kan kalau WA itu ada status ya. Saya dulu nggak izin ke orang tua gabung GB itu. Pokoknya langsung frontal aja gitu kan. Gabung infak beras, distribusi. Akhirnya bapak sama abah sama umi ini nanya, apa kegiatan di Bogor anak saya sekarang? Dulu kan saya dikonsultan kan dengan gaya mentereng, audit sana, ketemu bawa laptop, keliling pesawat, statusnya tuh foto sama di pesawat, di bandara mana itu kan. Sekarang fotonya di pondok, kadang ngopi bareng ustadz, apa dikerjain gitu kan. Sampai akhirnya curiga umi saya kan, sama Mbak Sulfan kayaknya udah kena ini, aliran sesat kayaknya, gitu kan. Akhirnya saya niatin buat balik, saya ngomong, saya duduk, bersimpuh, saya ingat waktu itu pesan dari Habib Anis di Malang, Habib bin Anis. Jadi kalau minta ridho sama orang tua itu jangan tanggung-tanggung, minta ridho selama-lamanya. Bilang sama bapak sama ibu, ya Allah bapak ibu ridhokan Ananda selama-lamanya, doakan Anda selama-lamanya. Nah itu saya di sini nih, di sini saya dudukin ibu, namanya sujud ngomong, doakan Sulfan sama Vivi, istri Sulfan, ridhoi semuanya apa yang kami kerjakan. Karena ini juga melanggar Allah selama-lamanya. Nah ketika bapak sama ibu bilang, ya nak, lanjutkan, jalanin. Nah pulang itu udah kayak Spider-Man yang udah superhero gitu kan, punya full charge itu. Karena saat itu juga saya berazam kayak gini. Waktu saya, uniknya tuh ada Kiai Lukman tuh, ada program Bahagia Camp ya. Bahagia Camp tuh yang kayak sedekah akbar. Pas lagi di Bogor, rembukan di Bogor tuh saya diamanahkan jadi ketua Bahagia Camp, kan kaget.
Pada waktu itu saya pengen pulang, pengen menjelaskan terkait infak beras ini ke orang tua. Waktu itu saya punya teman namanya Iqbal. Lucu, sama masalahnya. Orang tuanya juga pengen tahu apa yang dikerjakan anaknya. Iqbal ini orang Batubara, orang Sumatera Utara. Waktu itu saya ngomong sama Iqbal, bro, saya mau pulang ke Jember. Tapi saya ingat, pilar dakwah kita tuh birrul walidain. Nah, kalau orang tua bilang, kamu gak usah balik ke Bogor. Ngapain kalau cuma gitu kerjaan, kamu di Jember aja. Bantuin bapak atau ibu. Saya akan samina wa ta'na, akan ada di Jember. Iqbal juga sama. Saya juga sama, saya akan balik ke Sumatera Utara. Kalau misalkan bapak ibu bilang saya harus di situ, ya di situ. Oke, salaman. Karena itu kan saya jadi ketuanya, Iqbal mau jadi wakilnya di Bahagia Camp. Pulang lah mudik. Bahagia Camp kurang berapa bulan, saya kembali karena saya berestu dari orang tua. Balik sana, lanjutin, urusin anak yatim penghafal Quran. Mudah-mudahan kalau bapak ibu sudah nggak ada, pahalanya, jariahnya masih ngalir dari anak-anak saya gitu. Kayak gitu. Nah, Iqbal nggak balik. Gak dibolehin sama bapak ibunya. Udah kamu di sini aja, nanti bareng bapak, ya, karena bungsu kan. Nanti di sini apa sebab akhirnya. Tapi namanya juga udah bahasanya tuh beramal soleh itu kayak jadi pasrah tuh kayak jadi passion ya. Udah melekat gitu kan. Pengen gatel kalau nggak distribusi. Nah si Iqbal ini di Sumatera Utara kontraksi, dia bikin gerakan infak beras Batubara. Akhirnya di kota-kota yang tersembunyi itu di antara kebun kelapa sawit bikin gerakan infak Batubara. Jalan aja GIB Batubara. Sampai sekarang alhamdulillah jalan. Nah, jadi emang Allah perjalankan ada orang membesarkan dakwah itu di bumi manapun. Ya, Allah tuh kan di bumi manapun ada. Cuma bisa jadi Allah perjalankan saya yang asli Jember gini ada di Bogor. Wasilahnya yang tadi Bang Iqbal juga harus kembali ke Batubara karena mungkin di Sumatera Utara belum ada dakwah seperti itu. Nah, dan rupanya ada orang Surabaya kayak Bang Ijul juga di Jember gitu kan. Ada Bas Adit yang orang Tanggul Jember ini ke Balikpapan. Ya itu uniknya gitu kan. Karena saya di Bogor ini 20% ya di gerakan infak beras Bogor itu 20% tuh asli Bogor, 80%-nya luar Bogor. Jadi kepalanya itu beda karakter, beda budaya, beda pendapat, tapi kalau ditumpuk jadi satu tuh banyak momentum intuisinya. Bisa keluar gagasan-gagasan bagus gitu. Nah, karena kalau pribumi semua mungkin sama ya, pribumi semua sama itu terduran daerah kayak gitu. Nah, itulah akhirnya saya bilang ke Abah Umi itu, ini saya pernah doakan santri, doakan kiai, ini baru berapa pondok. Nah, Bogor nih atas izin Allah hari ini pondoknya itu ada 957. Santrinya 62 ribuan. 62 ribuan santri kalau berdoa tuh kayak gimana coba? Saya ada namanya pondok ya, bukan pondok tapi namanya Rumah Doa Anak Yatim di Bogor. Rumah Doa Anak Yatim tuh isinya itu 1000 lebih anak yatim. 1000 lebih anak yatim, namanya Haji Dwi. Di YouTube-nya juga terkenal ya. Beliau tuh hijrah riba juga. Dia pembesar Bank Bukopin apa Bank Lipo dulu Pak. Nah, akhirnya dia bentuk Rumah Doa Anak Yatim. Anak yatim datengin di situ buat doa bersama. Wah, itu luar biasa itu. Dan anak yatim yang sudah lama jadi binaan di sana diumrohin. Umrohinnya nggak main-main, pakai maktur itu yang 52 juta itu. Jadi beliau tuh udah apa ya bahasanya tuh nggak terlalu udah mati rasa sama dunia. Ketika mati rasa sama dunia tuh Allah datangkan dunia dia ini cara hina. Saya kalau ke Rumah Doa Anak Yatim dulu itu sama teman-teman Paskas itu, di situ ada Rubicon, ada Hi-S itu mobil-mobil gitu. Ini gimana? Kata Haji itu bilangnya apa? Itu Hot Wheel itu katanya. Datengin itu semuanya. Nah itu kalau sedikit cerita itu disitulah banyak saya momentum gimana bisa tahajud bareng anak yatim. Anak yatimnya tuh jam 1 malam dikasih makan dulu, minum, habis itu sholat tahajud 12 rakaat. Habis itu witir, habis itu baca surat Al-Muzammil. Terus habis itu baca apalagi Pak? Terus wirid, habis wirid ijab. Ijab mendoakan orang-orang yang ingin doakan. Dan enggak doanya tuh enggak akumulasi. Kita doakan semua Paskas Jember misalkan. Enggak gitu, satu-satu. Hajatnya apa? Tinggal ijab. Nah, itu banyak terbukanya keajaiban di situ. Temannya istri ijab waktu itu dia belum punya anak. Di sana ketemu anak yatim di situ itu terus wasilah dia ngomong pengen punya omongan dan ustadznya yang bimbing bilang kalau ngomong yang jelas bunda, minta sama Allah terus detail karena Allah ngasih rezeki kita pun detail gitu. Ya sudah, pengen punya omongan laki-laki, kapan pengen punya omongannya? Kaget kan? Ya terserah, jangan terserah. Kapan maunya? Nanti November nanti gitu kan. Habis itu
cerita lagi gitu kan, oke didoakan. Bener, November pekan kedua dia hamil. Dia tes itu. Dan rupanya yang udah lama jadi di situ tuh saya baru tahu ini kejadian yang benar nyata. Di situ tempat tahajudnya Olga Saputra, Julia Perez, Setia Novanto. Jadi kalau teman-teman bilang dulu Olga tuh sibuk syuting, di situ tahajudnya. Saksinya saya ngomong ke saya sendiri. Jupe, Ustadz Yusuf Mansur juga di situ. Kenapa? Di situ wasilah doa anak yatim yang mudah mengetuk pintu langit Allah. Nah itu baru satu anak yatim. Kalau anak yatimnya misalkan ini, kan kalau saya baru tahu klaster anak yatim tuh ada namanya anak yatim kurung. Saya baru tahu di situ istilah anak yatim kurung itu. Yatim kurung itu yatim yang dari kandungan. Misalkan ibunya hamil, bapaknya naudzubillah tiba-tiba kecelakaan meninggal. Dia belum lahir. Kayak Nabi Muhammad, kayak Rasulullah kan hamil yatim dalam kandungan. Ketika lahir gak lihat wajah bapak kan, berarti yatim kurung. Udah yatim kurung, di situ ngajinya di sana, terus diumrohin, terus menghafal Quran. Apa nggak paket combo kalau suruh mendoakan ini? Udah melihat baitullah, udah umroh, terus dia juga menghafal Al-Quran, terus dianya yatim kayak Rasulullah. Terus dia ngomong misalkan, Bang Sulfan mudah-mudahan rezekinya lancar ya. Saya tangkap pulang itu. Saya peluk anaknya, amin ya Allah, amin. Karena ya kayak gitu. Sahabat-sahabatnya Rasulullah kan gitu, menggunakan anak yatim. Nah itu banyak yang gitu di situ. Nah itulah, makanya eksponensialnya kita tuh bukan melulu dari harta ya. Mungkin orang pengennya kan permasalahan dunia tuh PHK kata-kata Luqman. Penyakit, harta, keluarga. Penyakitnya sembuh, sehat, dia tahu keajaiban. Hartanya nambah misalkan, tahu keajaiban. Terus keluarganya dari yang berantakan jadi harmonis, itu keajaiban. Tapi sebenarnya tuh banyak keajaiban-keajaiban lain yang kami rasakan di luar itu. Gitu. Nah, itu kenapa kami mesti bertahan di sini. Gitu. Enaknya apa coba? Enaknya itu sebulan sekali itu ngurus, ketemu lagi santri, ketemu lagi doa bersama sebagainya. Nah ini jadi ngecas iman kita. Kan lainnya misalnya kan ada santunan itu anak yatim ketika satu suro, ketika Ramadan. Setelah itu udah nggak ada. Itu pun modelnya santunan kan. Santunan, acaranya mungkin pagi sampai siang. Sambutan dari Pak Bupati, sambutan dari Kepala Dinas, sambutan. Ketika udah terakhir, acara terakhir adalah santunan. Berarti kan anak yatim itu aksesoris, bukan acara utama. Kalau di infak beras, itu kata Luqman, anti namanya aksesoris. Mereka tuh penerima manfaat. Mereka itulah orang-orang terbaik yang tagline-nya mengantarkan amanah terbaik dari orang baik untuk orang baik. Orang baiknya mereka ini. Gitu. Makanya kita muliakan. Makanya nggak boleh nanya paskas tuh, ada mobil datang, gitu kan, beras datang, woi anak yatim, ambil, nggak boleh kayak gitu, diharamkan sama kiai. Pikul, kalian yang butuh amal soleh ini, bukan mereka. Gitu. Ini saya pernah waktu itu ada namanya Mustahil Miskin, videonya Salman yang jadul. Itu beliau menyampaikan ada satu hadis yang nggak masyhur, nggak terkenal, tapi sahih. Tapi ada juga yang mirip hadisnya itu masyhur, terkenal, dan juga sahih. Kalau yang terkenal tuh kayak gini, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Ketika Allah sayang pada hambanya, maka hambanya akan diuji. Wah itu dimanapun di Google pasti banyak tuh muncul. Karena, saya sedang diuji sama Allah, berarti Allah lagi sayang sama kita gitu kan. Nah, rupanya ada yang nggak masyhur, nggak terkenal, tapi ini sahih. Mirip hadisnya, innallaha idza ahabba abdan istakmalahu. Ketika Allah menyayangi seorang hambanya, maka hambanya dipakai untuk beramal soleh. Wah ini mahal hadis ini, kalau lihat kan. Jadi kalau kita teman-teman paskas nih, dipilih sama Allah, distribusi, campaign, terus menyalurkan amanah terbaik, selama raganya dipakai sama Allah, selamat, harusnya bersyukur. Karena Allah lagi sayang-sayangnya sama itu. Kalau kata Kiai Luqman tuh, di luar tuh orang yang rajin tahajudnya lebih besar, lebih banyak dibanding kita tuh banyak. Orang yang ilmu agamanya lebih tinggi dibanding kita tuh banyak. Orang yang sedekahnya lebih besar kita juga banyak, itu kata Kiai kan. Tapi kenapa kok kita yang dipilih sama Allah? Berarti emang kita ini sedang disayang sama Allah. Nah, ini mahal bos, kata Kiai Luqman. Saya baru tahu ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim tuh, ketika ngaji, waktu di SMK nggak salah, SMK tahun keberapa, Ustaz Luqman pernah ngomong, kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman tuh maha pengasih, Ar-Rahim tuh maha penyayang. Nah, Ar-Rahman ini berlaku untuk semuanya. Tapi kok Ar-Rahim ini limited edition. Nah itu tingkatannya. Makanya ketika udah
orang dimasuk dalam kategori Ar-Rahim, ini selamat. Senenglah, bersyukur, dipakai sama Allah. Gitu. Bayangin kan buliran beras itu ketika Paskas ngirim ya. Kita nggak tahu kalau mau konversi hitung-hitungan ya. Logikanya, 1 karung beras munzalan 20 kilo. Bisa pernah menghitung nggak berapa butir berasnya? Kan enggak. Tapi dimakan sama anak yatim penghafal Quran. Nah, ini baru dimakan sekarang, gitu kan. Berikutnya, kalau mereka udah lulus, ada yang jadi ulama-ulama yang ikhlas, ada yang jadi saudagar dermawan, ada yang jadi pemimpin-pemimpin bangsa, sebagainya. Terus menelurkan program yang sama, bikin lagi, pondok lagi, atau sebagainya. Dan beranak pinak ya, maksudnya berkeluarga, punya anak lagi, dia penghafal Quran, punya anak penghafal Quran lagi, terus saja sampai akhir hayat. Nah, berarti ini kan sebenarnya buliran beras yang gak seberapa ini, jadi amal jariah yang terus eksponensial kan. Wah, ini mahal. Nah, ini harusnya kalau misalkan ke orang tua asuh itu, harusnya seneng. Kiai itu cuma bilang, infak 1.000 per hari, didoakan ribuan santri. Murah, tapi efeknya luar biasa. 25.000 sebulan, tapi dapat ribuan doa. Dapat makanan beras yang dimakan mereka ini jadi energi, darah, daging ketika menghafal Quran, belajarnya. Inilah maksudnya. Jadi kalau teman-teman gabung di Paskas itu harusnya bersyukur. Udah ada jalurnya kayak gini. Tapi hindari sifat merasa, hindari sifat pecah belah, hindari sifat merasa apa ya bahasanya tuh tinggi hati sebagainya. Karena ini sebenarnya hanya jembatan. Ya kalau namanya jembatan siap diinjek-injek kan gitu. Jembatan kebaikan dari orang baik yang berinfak atau menyumbangkan sedekahnya kita salurkan lagi ke penerima manfaat yang tepat. Udah cukup di jembatan itu aja. Jembatan kayak paralon semakin lumutan berarti akan nempel ke paralonnya. Berarti amal solehnya atau pahalanya orang-orang itu pun kita nempel kita. Gitu. Apa yang dilakukan para ota, apa yang dilakukan para santri, kita kecepatan pahalanya. Nah ini mahal banget. Punya komunitas Paskas ini yang beramal soleh ini, saya belum nemu komunitas-komunitas lainnya. Bukan membandingkan, bukan menjelek-jelekan, enggak. Cuman kalau saya lihat, saya pernah dulu di beberapa komunitas, cuman kenapa di Paskas ini yang punya strong way. Jadi saya kan suka tadi saya punya cerita suka mempelajari pola, meriset itu kan. Ketika suatu lembaga atau komunitas punya strong way yang kuat, kenapa melakukan hal ini, dan strong way-nya dasarnya Al-Quran dan hadis, insya Allah tahan lama, panjang perjalanannya. Tapi kalau nggak ada strong way-nya, cuma sebatas ikut-ikutan, nggak jauh berapa bulan pasti selesai. Misalkan ada infak beras, kita nih gerakan infak beras, ada bagus tuh infak beras, kita bikin infak beras yuk, tapi asal bikin, nggak ada strong way, nggak apa, asal bikin, pasti capek berikutnya, hari capek berhenti. Nah itulah kita ada istilah jangan bosan jadi orang baik, istiqomah sampai jannah gitu kan. Nah itu kata-kata itu sebenarnya terngiang-ngiang kita, karena emang beramal soleh itu ada bosan-bosannya. Nggak kebayang mas sebulan itu kayak di Bogor ya, di Bogor ya. Nggak sekarang nih, tanggal 2 lah. Tanggal 2 nih saya malah lagi cuti di sini, tapi teman-teman di sana pada ngumpul, duduk bareng, ada yang ngitung celengan. Tadi saya di-share tuh, celengan dapat 30 juta lebih. Celengan yang saya pegang tuh. Terus ada lagi yang fundraising apa ngumpul. Karena persiapan mau beli beras kan. Dikumpul, ini raihan kita, ini akadnya infak, ini akadnya zakat, yang ini wakaf, berarti kan dibeda-bedain tuh. Nah ngumpul awal bulan. Habis gitu, selesai itu, ya kita belanjakan berasnya. Ya, dari penggilingan yang munzalan tunjuk tadi itu. Berikutnya setelah datang berasnya, kita pikul berasnya ke pondok. Sampai mau di akhir bulan. Sambil kita jalan fundraising tadi itu. Ketika nanti ketemu akhir bulan lagi, awal bulan lagi kan, ngumpul raihan lagi, beli beras. Kayak gitu terus. Nah, orang bisa jadi bosen, bisa jadi juga apa yang kita kerjakan sebenarnya kayak gini ya gitu kan modelnya. Itu kata Kiai itu, ya itu GSM-nya kayak gitu, golek sanggup mati. Nah, kalau kita udah selesai di perjalanan ya sudah, berarti tugas kita selesai di dunia ini gitu kan. Insya Allah gantikan. Cuman kalau kita selesai di dunia ini, kita bawa bekal apa gitu. Kita gimana cara cari oleh-oleh buat Rasulullah gitu kan. Rasulullah seneng nggak lihat apa yang kita kerjakan di dunia ini? Apa kita cukup solawatan aja, teriak-teriak solawatan, tapi kita nggak tahu bener-bener bersafat apa enggak. Sedangkan janji Rasulullah tuh jelas di hadisnya. Ana wakafil yatim fakahataini fil jannah tadi itu. Aku bersama orang yang melakukan yatim seperti di surga. Itu janji kuat. Gak apa-apa di surga ini sama Rasulullah tuh agak jauh-jauhan. Misalkan yang penting Rasulullah mau noleh sama kita. Rasulullah, saya datang gitu. Dia noleh. Wih, Mas Antosa udah nyampe duluan gitu kan. Kayak gitu.
Yang penting udah sampai gitu. Nah itu, dan rupanya ketika saya udah pelajari dakwah di GIB ini, alhamdulillah udah mulai menjamur ke kota-kota lainnya. Kalau nggak salah 140-an kota ya. Nah ini saya lagi pelajari pola juga, pola dalam muhasabah. Kalau Allah nggak punya kepentingan di situ, nggak mungkin Allah perjalankan sampai ke ratusan kota. Kalau Allah nggak suka itu apa kita kerjakan, pasti nggak sampai, paling 7 kota selesai. Diberangus sama Allah kan. Ketika pas bahagia, kemarin yang se-Indonesia tuh kumpul di Bogor, kan kita jadi panitia di Bogor tuh. Emang ada satu orang, namanya Pak Effendi, Paskas, itu lagi sakit, waktu itu sakit lama. Tapi dia paling rajin distribusi berasnya. Distribusi berasnya tuh dia tuh nggak main-main. Kalau kita tuh bagian Pringgondani, dia tuh bagian terabas ke pelosok-pelosok ke gunung-gunung yang berhutan. Daerahnya Jonggol, Sukamakmur. Mungkin kenal namanya Jonggol Bogor tuh, ya itu. Bawa mobil bak, dia keliling-keliling di situ ke pondok itu. Pondok-pondok enggak, dia sampai dicegat preman pernah, itu kan ngirim beras. Pokoknya luar biasa lah cerita beliau. Nah, Pak Effendi ini pas lagi pasas bahagia hari pertama, mau ke malam besoknya itu meninggal. Kan Bogor, kaget kita kan. Waktu itu kan emang nggak bisa ikut jadi panitia, sakit gitu kan. Dikabarin Pak Effendi meninggal. Kaget, akhirnya kita kasih tahu ke beberapa ustadz, munzalan, minta disolatkan. Bayangin, yang nyolatin Paskas se-Indonesia. Yang nyolatin ya. Ini skenario-nya Allah, meninggalnya kok pas di acara pas bahagia. Dan disolatin sama se-Indonesia Paskasnya. Yang terima. Nah ini, kalau saya lihat perjuangan beliau, sampai sekarang pun, kaosnya beliau itu, waktu itu kan kumpul istrinya kan. Bunda, izin saya bilang, kaosnya, boleh nggak? Kaosnya Pak Effendi, kami bawa. Buat apa? Ya buat jadi penyemangat teman-teman lain. Jadi kaosnya tuh saya figurain. Dan saya taruh di kantor, saya ada nama Pak Effendi, nama sama doa di bawahnya. Jadi setiap hari Paskas tuh kalau keliling tuh lihat alumni, ini benar alumni, the real alumni. Kalau Kiai Lukman sering cerita, Ko Stephen misalkan kayak gitu kan, beliau luar biasa amal solehnya kan. Nah kalau kami ada Pak Effendi. Akhirnya kita sekarang pun kalau nyari tempat-tempat pondoknya Pak Effendi itu benar-benar tinggal istighfar sama masyarakat tabarakallah. Ya, karena beliau napatilas itu. Bener pondoknya di sini gitu kan. Ya Allah naik gunung, ya Allah gini. Luar biasa perjuangannya gitu kan. Kalau kita kan ada yang di daerah kota, daerah mana, kecamatan. Mereka lagi daerah pedalaman tuh. Yang ketika meninggal tuh, Masya Allah. Luar biasa Allah tuh kok pas di pas bahagia meninggalnya dan disolatin sama para peserta se-Indonesia. Ini nih, ya Allah. Ini udah skenario Allah semuanya. Nah, itulah sebenarnya kalau di Pasas itu kan ya alhamdulillahnya punya saudara baru yang saling mengingatkan, itu baiknya. Circle-nya kebaikan. Ketika memang kalau kata Kiai Lukman kan pasti di namanya komunitas itu ada tiga karakter orang. Ada yang mukhlis, yang ikhlas bergerak, ada yang oportunis, yang pengen satu hal dapat, ya. Tiga baru yang jangkis, yang merusak. Nah, ya mudah-mudahan yang dua tadi nggak ada, cuma ada orang yang mukhlis. Tapi sejatinya tuh selalu ada, cuman nggak nampak gitu kan. Karena datang jadi Paskas tuh tergantung niatnya apa dulu. Bisa jadi niat, oh kalau saya di Paskas ketemu banyak orang, saya bisa jual produk saya gitu. Nah, oportunis tuh biasanya. Kan niatan bukan beramal soleh. Jadi beramal soleh di atasnya tijaroh, itu tijaroh itu sama amal soleh, itu nggak boleh. Niatnya aja. Karena rezeki itu pasti ada. Gitu. Ya banyak lah itu kan kalau kita subuh itu kan dari insight dari kiai itu petua-petuanya tuh banyak sebab mengingat kita tuh agar lebih bergerak di ranah keikhlasan, istiqomah gitu kan. Apa yang kita lakukan itu bener, 2L itu lakukan lupakan gitu kan udah. Karena biar gak diungkit-ungkit lagi. Kalau diungkit kan modelnya kayak misalkan Mas Izul nih udah lama di Jember. Udah berapa pikulan saya ya. Udah kayak gimana gitu, kayak Bang Madid tulis kan. Ya udah biarkan aja, yang lalu udah berlalu, kita bikin amal soleh berulang gitu. Nah itu luar biasanya, karena ada satu hal strong way bagi saya tuh yang paling unik adalah mengalirkan pahala kepada orang tua. Kan SOP beramal soleh itu, pertama berniat agar amal soleh kita terima. SOP Paskas tuh ya, amal soleh Paskas. Yang kedua, membuat Rasulullah tuh senang dan bahagia dengan apa yang kita kerjakan, agar kita dicap sebagai umatnya yang dapat syafaatnya. Nah itu, yang ketiga itu yang salah satunya bagian, walaupun sebenarnya strongnya sama, tapi uniknya tuh kok bagi saya tuh lebih ke arah, oh
penyemangat itu. Mengalirkan pahala kepada kedua orang tua. Lalu keempat adalah menjadi wasilah Allah gugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, ketika kita ingat orang tua itu, kan kita nggak bisa nih balas tetes air susu ibu, kita nggak bisa balas tetes keringat bapak kita yang besar kita. Tapi ada loh berbagai caranya, yaitu mengalirkan pahala. Jadi bahasanya tuh pasif income-nya orang tua kita. Orang tua kita ngapa-ngapain cuma doakan kita, nak mudah-mudahan kamu rencana lancar sebagainya. Tapi kita beramal soleh itu, kayak kita niat mengalirkan pahala kepada orang tua, maka orang tua pun ada kecipratannya. Gitu. Nah itu. Pilar dakwah itu mas, yang birrul walidain itu apa? Pilar tarbiyah ya? Itu pilar dakwah, ya, pilar dakwah munzalan. Yang pertama itu birrul walidain. Ya. Itu Kiai Lukman bilang memang kita nggak boleh namanya paskas itu jauh dari orang tua. Sedekat-dekatnya kita harus dekat sama orang tua, minta ridho orang tua. Karena apapun kalau orang tua nggak ridho, ya apapun yang kita kerjakan pasti tujuannya pasti salah. Sebaiknya kita kerjakan karena nggak ada ridho orang tua. Sudah ridho Robi, ridho walidi. Jadi ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah, kantor cabangnya di dunia gitu. Nah, makanya banyak-banyaknya adalah minta Bapak Ibu doakan kami. Seperti kayak Lukman tuh kalau cerita, saya ke bandara selalu belok kiri, mampir ke rumah Wawa, ibu saya salaman dulu, izin saya mau safar kemana itu, minta doa. Nah itu luar biasa. Seorang kiai loh itu, seorang kiai nasional biasanya masih kayak gitu kan, emang adab akhlaknya itu. Nah itu kita contoh kan gitu kan, minta doa ke orang tua, minta ridho gitu. Walaupun cuman voice note, walaupun cuman ngirim foto, kami mau distribusi ke sini, doakan lancar. Ketika orang tua bilang, ya Le, berangkat ya, sedangkan lancar, selamat, bolak-balik nanti, itu udah strong kita berjalannya itu. Yang kedua baru ada sholat tepat waktu. Ya, nah kita kan apapun yang kita kerjakan ini kan percuma kita merayu Allah, tapi apa yang jadi kewajiban kita, Allah minta kita untuk sholat ibadah kepadanya, malah kita nggak dikerjakan gitu. Itu yang salah mindsetnya gitu. Makanya titipan Kiai, apapun kita berkolaborasi sama siapapun, mau pengusaha apapun, tapi dia menyepelekan sholat tepat waktu, menyepelekan sholat 5 waktunya, mending nggak usah. Ya kan? Tuhannya jadi tinggal apalagi kerjasama gitu pastinya. Pasti ada maunya ujungnya. Tapi kalau sama-sama circle-nya masih menjaga ketepatan disiplin sholatnya, jadikan tuh saudara, jadikan tuh guru, jadikan apapun. Nah, enak sebenarnya kalau kita awalnya tuh emang saat 5 waktu yang tepat waktu itu dibilang susah, iya. Tapi lama-kelamaan kalau sudah jadi habit, ini kayak rasa apa ya, bahasa kayak kita misalkan tahu handphone tuh kalau misalkan udah pakai wifi keserap data, kuotanya kita habis gitu modelnya, kayak segera bergerak. Nah kalau sholat tuh kayak, tar lagi azan ya, tar lagi gimana, jadi jadikan habit lifestyle dalam hidup. Nah, tuh ada singkatan STW tadi, sholat tepat waktu. Habis gitu atau ada lagi one day one page, baca Quran. Baca Quran itu lebih ke arah mentadabburi Al-Qur'annya, hak tilawah. Jadi dibaca Al-Qur'annya terus dibaca ayatnya. Bisa jadi sebenarnya permasalahan kehidupan kita tuh jawaban di kita baca Al-Qur'an itu. Karena ayatnya di situ biasanya berbunyi gitu. Nah, makanya istiqomah baca Al-Qur'an buat kita lebih mendekat sama Allah. Karena kenapa Al-Qur'an sih? Ya karena emang mukjizat atau keajaibannya paling gampang ditemuin ciptaannya Allah itu Al-Qur'an. Karena kalau kita mau ketemu Allah harus mati dulu kan. Kalau kita mau Rasulullah juga sama, harus mati dulu. Ketemu iman kepada malaikat juga harus mati dulu. Nah, yang paling gampang iman sama kitab. Al-Quran ini kan wujud nyata. Dititipin sama Allah, baca, itulah banyak pedoman hidup. Padahal orang-orang suka yang ketika ikut pelatihan motivatornya pakai metode-metode lain-lainnya, nggak pakai metode Al-Quran kan banyak kan. Sedangkan Al-Quran tuh metodenya banyak-banyak semua. Pernah kejadian yang seminar mahal tuh, Anthony Rubin. Yang di Singapura di mana itu. Isinya cuman apa? Isinya cuman belajar membuat kita tuh semuanya kalau bisa jadi hamba yang pandai bersyukur. Itu ada di Al-Qur'annya. Di Al-Qur'an sudah ada tuh. Ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat buat kita. Itu kuncinya. Anthony Rubin, karena Anthony Rubin yang ngomong jadi akhirnya wah lega peserta seminar pulang. Padahal itu di Al-Qur'an sudah ada. Nah, berikutnya baru setelah one day one page itu inspiring, itu singkatan, infak setiap hari, kalau bisa sering-sering gitu. Ya, kenapa infak setiap hari itu kan menjaga ritme istiqomah.
Kenapa berinfak? Ya kita kan gerakannya di sini mengajak orang berbuat baik, berinfak. Nah kalau kita sendiri gak berinfak, kita zolim berarti kan. Kita ngajakin orang, tapi kita nggak ngelakuin. Sedangkan infak itu adalah mudah, cuman 1.000 per hari di ribuan santri itu aja. Mastata'tum semampunya. Ketika ada melakukan satu hal, berarti kita bisa mensiarkan hal-hal itu ke orang lain yang banyak. Gitu. Itu inspiring, karena Kiai Lukman disingkat inspiring. Infak setiap hari, kalau bisa sering-sering. Kalau ada paskas, misalkan Jember punya 100 paskas. Satu paskas 25.000. Udah kumpul 2.500.000. Udah jelas dari paskas sendiri itu. Logika hitung-hitungannya gitu. Belum lagi dari celengan-celengannya gitu. Itu metodenya bebas, terserah. Nah berikutnya baru rezeki yang halal ya. Yang keberapa berarti inspiring? Keempat. Itu rezeki halal. Rezeki halal dari sifat dan zat. Apa sih sifat dan zat? Itu ada di bukunya CHS-nya yang dikarang sama Kiai Lukman itu. Kalau kita misalkan dari segi penghasilan itu udah kita yakin penghasilan kita itu halal. Tapi menerapkan kehidupan sehari-hari bisa jadi kita nggak halal. Nah, karena zatnya tadi. Misalkan kita jajan nih, jajan ayam bakar. Ayam bakar pakai kuasnya kuas babi. Udah jelas tuh nggak jadi halal. Kita jajan misalkan nasi goreng. Nasi goreng pengedap rasanya pakai angcu. Nah, ada kan ada angcu tuh, banyak nasi goreng tuh. Kalau ada kayak botol-botol kecap tuh pakai angcu. Kan alkohol itu. Alkoholnya itu udah nggak halal. Nah, dari sifatnya aja udah kayak gitu. Makanya ketika kita hulunya halal, hilirnya juga harus halal. Makanya kemarin ada istilah kiai itu bikin gerakan sadar halal tuh berkampanye halal-halal tadi. Halal lifestyle. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan. Dari kosmetik, obat-obatan, makanan tuh halalnya. Menjaga kehalalan. Kenapa? Banyak doa yang tertolak dari kita karena kita nggak pegang halalan tersebut. Kita dari hulu sampai hilir kita jadikan apa? Kita pegang nilai halalnya. Maka insya Allah mudah untuk doa kita. Mudah untuk hidup. Mudah untuk melakukan kegiatan aktivitas. Tuh. Dan terakhirnya ini pilar dakwahnya yaitu muamalah tanpa riba dan akad batil. Gitu. Riba kalau di muzalan pasti diberangus. Kita sama pasas nggak boleh pakai riba. Yang masih kena riba berazam untuk selesaikan ribanya dan nggak mulai riba-riba baru lagi gitu. Karena dosa riba ini kan paling kejam. 1 dirham riba ini sama kayak berzina sama ibu kandung sendiri. Nah itu luar biasa ancamannya. Dan di riba itu akan diberangus dan ditantang perang sama Rasul. Gitu. Tapi Allah menyebutkan sedekah gitu kan. Makanya kalau ditantang perang sama Rasul jangan main-main. Saya yakin, saya juga pernah di riba dulu pernah gitu sebagainya. Dan memang nggak ada wujudnya. Makanya kalau dulu riba itu jangan terlalu bahas luar lah kalau riba. Terlalu sensitif, tapi emang kayak gitu. Riba itu kita coba jauhi gitu kan. Sama akad-akad batil. Kalau kita misalkan kerja sama orang, ada akad-akad yang nggak jelas, itu mendingan nggak usah dipakai. Banyak orang mikir, Bang, minta dong doanya apa yang biar apa bisa ini, amalannya apa bisa ini. Sebenarnya simple ya. Kalau kita udah niat, yang penting pertama udah taubat dan nasuh sama Allah, hidup ini perbanyak istighfar, perbanyak syukur. Makanya doa itu kalau bisa dimulai dari hamdalah, alhamdulillah. Istighfar itu. Karena kalau udah istighfar itu kan minta ampun sama Allah, memantaskan diri sama Allah bahwa kita tuh orang pendosa yang pengen diangkut sebagai hamba Allah. Dan alhamdulillah berarti rasa syukur. Ya Allah, Engkau terima kasih ya Allah, Engkau berikan segala nikmat bagi kami. Nikmat sehat buat anak, nikmat sehat buat istri, nikmat sehat sehari-hari sebagainya. Nah, ketika dibilang sama Allah bersyukur, jelas janji Allah itu akan menambah rasa syukurnya. Oh iya, benar kata kamu, wahai hambaku, saya tambahkan lagi rasa syukurnya, saya tambah lagi nikmatnya. Itu kunci sebenarnya. Tapi orang kadang mikir doanya berat-berat gitu kan, tapi kadang nggak tahu apa yang dibaca doanya gitu kan. Kalau sebenarnya kalau nggak bisa doa ya sudah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, istighfar. Banyak ini bahasanya setiap detik kita kerjakan tuh pasti banyak salahnya, banyak dari ribut dosa. Sama hamdalah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika ada dua itu kita kunci istighfar dan rasa syukur alhamdulillah, oh, ada aja datang dengan cara-cara yang gak terduga Allah berikan bagi kita semuanya gitu kan. Jadi bang, apakah nggak boleh bang minta sama Allah? Ya boleh gitu kan.
Allah maha kaya, Allah juga segala-galanya. Cuman kalau minta itu kan harus sabar. Jangan boleh baper. Iya. Ya Allah, saya minta nanti impian saya punya mobil Fortuner. Minta sama Allah, terus minta. Ketika sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak dikasih, kadang lesu lagi permintaannya, gitu kan? Karena minta. Kalau bersyukur, ya Allah terima kasih ya Allah masih dikasih sepeda motor buat kami, gitu kan? Bermikul beras ke pondok sebagainya. Memantaskan diri. Yakin nanti Allah kasih lagi, apalagi.